Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan melakukan eksplorasi Federasi 4 Bratama di Desa Sawah Siti Kretak beserta Masjid Al-Ikhlas. Perkenalkan, nama saya Dedi Christian Gary. Saya Rusman Dianto. Saya Agatha Yolanda Boni. Saya Helen Azara Kausarati. Saya Erkia Kalki Ramadhani. Yuk, suntik surat kami. Sejarah berdirinya kedua bangunan ini berawal dari pemilik tanah pada waktu itu yang bernama Haji Ahmad Zaini. Beliau memiliki tanah seluas 1.600 meter persegi. Tanah ini pada mulanya akan dibeli untuk membangun sebuah gereja. Beliau menyetujuinya. Akan tetapi beliau meminta kepada pihak gereja untuk tidak membeli semua tanah miliknya, karena beliau ingin membangun musola di samping gereja, agar masyarakat dapat melihat suatu perbedaan agama bukan menjadi perusak dalam menjalin keharmonisan dalam kehidupan. Nah, ini yang selalu saya gaungkan, selalu saya sounding ke teman-teman atau ke jemaat-jemaat kami. Kita harus bangga dengan keberadaan kami, keberadaan kita, GKJ Jaya Jenengkatan dan Masjid Al-Hikmah. Ini sudah berpuluh-puluh tahun dipelihara, dijaga, diperjuangkan, diusahakan. Jadi sangat amat tidak bisa kalau kita generasi zaman sekarang itu justru merusak kebersamaan kita selama ini dengan Masjid Al-Hikmah. Karena mau nggak mau kita juga sudah menjadi contoh nih untuk banyak orang, banyak golongan, banyak generasi. Kalau kami sudah menjalin toleransi ini berpuluh-puluh tahun seperti itu. Jadi ini selalu kami gaungkan di berbagai macam kesempatan, baik dalam ibadah minggu atau sembayangan-sembayangan di hari-hari tertentu, seperti itu sih. Komunikasi itu seakan-akan sudah menjadi hal yang dalam tanda kutip informal, dalam arti tidak ada surat menyurat antar lembaga, tetapi kami by WA atau alat komunikasi yang lain, misalnya ada sholat id atau idul fitri itu jatuh di hari minggu. Sholat itu biasanya jam 6 atau setengah 7 seperti itu, dan kami ada ibadah juga jam setengah 7 pagi dan jam 9. Nah, tentu biasanya itu dari pihak masjid WA ke kami pengurus gereja, Pak atau Bu, seperti biasa nggih, kados biasa nih, walaupun terkesan mungkin tidak formal atau kok tidak sopan sih, tapi ini cara kami untuk membangun komunikasi paseduluran seperti itu. Begitu pentingnya toleransi beragama, jelas. Satu, sudah menyatakan slogan tidak terlalu penting, tapi kehidupan sehari-hari yang selalu menjadi komunikasi. Kalau ada masalah, ayo kita selesaikan, umpamanya begitu. Dan ketika ada kegiatan hari apapun, kita selalu kontak-kontak, sekalipun bersamaan. Maka pasti ada jalan keluar. Tidak mungkin kan, tidak ada jalan keluar itu tidak mungkin. Semua pasti ada jalan keluar. Tergantung tak mampu tidak mengolah, akan kita minta untuk berhadapan, menyampaikan hasil keinginannya, keinginan dari sebuah kegiatan, disampaikan kepada beliau yang hari besar aja tidak akan masalah para dia hari biasa beribadah dari minggu, tidak ada masalah. Hanya penjarian sendiri banyak sekali gitu, juga untuk mata dipakai, juga akan dipakai kebersamaan. Kita sudah tidak pakai, dipakai jangan dipakai. Memang punya yang mesin dan memiliki dinas. Menutupi tidak ada masalah, tidak sudah selesai. Untuk kerukunan sendiri, menurut saya sendiri itu rukun. Mengapa seperti itu? Melihat tahun kemarin, yang saya ingat waktu Idul Adha itu, kan di sini kan dipakai untuk korban juga. Gereja meliburkan ibadah pagi untuk mensukseskan acara Idul Adha itu. Saya yakin bahwa kerukunan itu kan dibangun oleh sebuah kesadaran bersama. Kesadaran sebagai umat manusia itu sebenarnya batas karena apa? Kemampuan mereka diciptakan satu sama yang lain itu sama. Hanya sebuah keyakinan. Yang keyakinan yang berbeda itu yang menjadikan
itu disatukan bahwa itu tidak ada perbedaan. Keyakinan itu merupakan sebuah kepercayaan diri yang memang dibangun menurut diri sendiri, tetapi itu juga dibangun oleh toleransi dengan sesama, dengan satu yang lain. Inilah yang menyebabkan bahwa keberadaan gereja dengan masjid itu tetap berjalan dengan baik. Setelah melakukan eksplorasi dan wawancara, kami dapat menyimpulkan bahwasanya moderasi beragama di Gereja Kristen Jawa Joyodiningrat dan di Masjid Al-Hikmah Serengan menunjukkan contoh positif toleransi antar umat beragama. Kedua tempat ibadah tersebut saling menghormati dan berkoordinasi dalam pelaksanaan ibadah, meskipun ada perayaan yang bersamaan. Mereka telah membangun kebersamaan yang kuat, termasuk dalam kegiatan sosial seperti penggalangan dana untuk bencana alam tanpa membedakan latar belakang agama. Namun, tantangan moderasi masih ada, terutama dalam pengalaman ajaran di masyarakat. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan eksplorasi kami. Semoga apa yang sudah kami lakukan dapat bermanfaat buat teman-teman semua dan tentunya bagi kami. Terima kasih untuk atensi baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.